Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kembali hidup di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur, dan doa kami. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 23. Marilah kita membaca bersama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Judul renungan kita pagi hari ini, cermin. Saudara-saudara, setiap hari kita menggunakan cermin. Karena cermin berfungsi untuk melihat diri sendiri, bukan untuk melihat orang lain. Jika kita ingin melihat orang lain, kita tidak memerlukan cermin. Kita bisa langsung melihat orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran ada orang yang satu hari bisa bercermin lebih dari satu kali. Karena apa saudara-saudara? Karena ingin melihat diri sendiri, apakah penampilan sudah oke? Jika ada yang belum oke, kita bisa langsung memperbaikinya. Itulah fungsi cermin, untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari gambaran sederhana itu, kita bisa mengerti mengapa cermin digambarkan sebagai firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca dalam Yakobus 1:23. Seperti halnya cermin, saudara-saudara. Firman Tuhan juga adalah pesan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Tapi sayang saudara-saudara, pada kenyataannya, seringkali pada saat firman Tuhan diberitakan, kita seringkali mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Kita lebih sering dan selalu sibuk mengaitkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan untuk orang lain. Kita lupa saudara-saudara bahwa firman Tuhan itu sebenarnya secara khusus ditujukan untuk diri kita sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar diri kita, untuk memperbaiki kelakuan, yaitu kelakuan kita, untuk membimbing orang dalam kebenaran. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, walaupun hari ini mungkin kita tidak mengalami seperti apa yang firman Tuhan kita dengar. Mungkin kita katakan, saya bukan berbohong, saya bukan berzina, saya bukan orang yang tidak mau peduli kepada sesama. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti firman Tuhan itu tidak untuk kita. Justru firman Tuhan yang kita dengarkan sebagai pengingat bagi kita di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, jika kita tidak pernah melihat bahwa firman Tuhan itu adalah cermin bagi diri kita sendiri, maka kehidupan rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita tidak akan bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita akan merasa bahwa kita selalu benar. Kita tidak akan bisa melihat kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu sangat penting kita bercermin pada firman Tuhan. Kita perlu dan harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai cermin kehidupan kita.
Nah, saudara-saudara, jangan pernah menolak firman Tuhan itu ketika saudara mendengarkannya. Jangan pernah menunjukkan firman Tuhan yang saudara dengarkan itu untuk orang lain. Karena firman Tuhan itu ibarat cermin, yaitu untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Bercerminlah kepada firman Tuhan, supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menolong dan memimpin kehidupan kami, menjadi cermin dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melihat siapa diri kami sesungguhnya di hadapan Tuhan, supaya kami boleh belajar dan memperbaiki seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat GKO Solo Fide Sentani dan seluruh para simpatisan, juga saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Tuhan sertailah kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Berkatilah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami hari ini, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang berulang tahun. Berkatilah mereka yang sedang ada dalam pergumulan, dengan memberi kekuatan dan memberikan mereka pertolongan. Sembuhkanlah ya Tuhan, jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, supaya dengan kesembuhan dari Tuhan, mereka boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bagikanlah kepada saudara, keluarga, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.